episode 1 ingin presentasi tentang tawuran. Nama saya Ahlan Hadi. Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sering dan biasa lumrah terjadi di Indonesia. Bahkan tawuran sudah seperti menjadi kegiatan rutin dari pelajar yang menginjak usia remaja. Tawuran antar pelajar sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya, yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang maju. Tetapi itu terjadi di kota-kota kecil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Firdaus. Para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah daripada masuk kelas. Pada kegiatan belajar mengajar, tawuran tersebut telah menjadi kegiatan yang turun-temurun pada sekolah tersebut, sehingga ada yang berpendapat bahwa tawuran sudah membudaya atau sudah menjadi tradisi pada sekolah tertentu. Perkenalkan, nama saya Celestri Klasina. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan pelajar adalah seorang manusia yang belajar, sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang yang masih dalam proses belajar. Ada juga yang mengartikan tawuran atau tunggir adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok. Nama saya Manu Damayanti dari kelas 94. Tawuran merupakan suatu penyimpanan sosial berupa perkelahian yang bahkan di kota-kota kecil, misalnya seperti di Kabupaten Boyolali. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan gaya hidup dan pergaulan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, demikian pula hanyalah dengan kondisi pergaulan di kalangan pelajar SMA khususnya di Boyolali secara tidak langsung menjadi terprovokasi. Salah satu contoh konkret adalah situs jejaring atau perkembangan Facebook, Twitter, dan lain-lain yang sangat memudahkan mengenal teman baru. Idealnya teknologi tersebut mendatangkan pergaulan positif, tetapi tidak jarang pengaruh tidak berdampak negatif bagi pelajar itu sendiri. Contohnya tindakan mengolok-olok baik pribadi maupun kelompok. Dampak yang ditimbulkan dari tawuran di kalangan pelajar yaitu kerusakan materi, tindakan vandalisme, dan korban jiwa. Hal tersebut sangat tertentang dengan hak dan tanggung jawab pelajar yang mayoritas usia mereka masih tergolong anak-anak. Perkenalkan, nama saya Sundusia dari kelompok 1. Pada hakikatnya dalam hal ini setiap anak atau pelajar sudah mendapatkan jaminan khusus di negara tentang perlindungan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan status dan kewajiban mereka sebagai pelajar-pelajar. Perkelahian pelajar sudah dilakukan secara berkelompok maupun beberapa orang tertolong sebagai tindak pidana yang diancam oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asli sebagai orang tua terhadap anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami perubahan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa. Anak angkat adalah anak haknya dialihkan dan
sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua. Angkatnya berdasarkan putusan atau pendapat keadilan. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seorang lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin menumbuh kembang anak secara wajar. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin menumbuh kembang anak secara wajar. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.